Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ulisan dengan nomor mahasiswa 230110301021. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus dengan judul Strategi Digital untuk Masa Depan, Analisis Pengaruh Transformasi Digital terhadap Penganggaran di BZI. Hal-hal yang akan kita bahas pada kasus kali ini ada tiga, yaitu latar belakang mengapa transformasi digital penting dalam penganggaran untuk perusahaan manufaktur, pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab terkait penerapan teknologi digital dalam penganggaran, dan kesimpulan dan saran atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan keberhasilan investasi dalam transformasi digital. Kita mulai dari latar belakang, yaitu perusahaan BZI yang merupakan sebuah perusahaan manufaktur besar yang kini diharapkan pada kesulitan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta menekan biaya produksi. Nah, untuk menjawab tantangan ini, perusahaan memilih untuk menerapkan transformasi digital dengan mengadopsi teknologi industri 4.0, termasuk Internet of Things, analitik big data, dan otomatisasi. Teknologi-teknologi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan alur produksi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya operasional dalam periode yang panjang. Meskipun demikian, transformasi ini mengharuskan investasi awal yang besar, serta perubahan drastis pada struktur biaya dan perencanaan anggaran perusahaan. Akibatnya, perusahaan BZI perlu melakukan perencanaan dan pengelolaan anggaran induk secara teliti, memastikan bahwa distribusi dana untuk teknologi digital tidak hanya memfasilitasi implementasi yang efisien, tetapi juga menghasilkan nilai tambah yang diinginkan sejalan dengan visi strategis jangka panjang perusahaan. Eh, untuk pertanyaan seputar kasus, ada tiga pertanyaan yang akan kita jawab, yaitu bagaimana strategi transformasi digital dapat mempengaruhi proses penganggaran induk di perusahaan manufaktur, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi perusahaan dalam mengintegrasikan strategi transformasi digital ke dalam penganggaran induk mereka, dan bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa investasi dalam transformasi digital memberikan nilai tambah yang diharapkan. Baik, langsung saja kita ke jawaban untuk pertanyaan pertama. Bagaimana dampak strategi transformasi digital pada penganggaran induk? Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan strategis jangka panjang. Transformasi digital perlu sejalan dengan visi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya produksi. Oleh karena itu, penganggaran induk harus mencakup alokasi dana untuk investasi dalam teknologi yang mendukung pencapaian tersebut, seperti IoT dan otomatisasi. Anggaran ini juga harus mencakup biaya untuk perangkat keras, perangkat lunak, serta pelatihan staf. Semua ini perlu tercermin dalam anggaran induk perusahaan agar dapat mengoptimalkan proses produksi dalam jangka panjang. Selanjutnya ada pengelolaan biaya untuk keunggulan kompetitif. Investasi teknologi seperti big data dan otomatisasi dapat menekan biaya operasional dan meningkatkan kualitas produk, mendukung daya saing perusahaan. Penganggaran ini perlu mendukung alokasi dana yang tepat untuk teknologi ini. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa anggaran mereka mendukung teknologi yang akan meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional mereka. Soalnya kepentingan investasi jangka panjang. Meski investasi awal yang dibutuhkan cukup besar, keuntungan jangka panjang yang diperoleh seperti penghematan biaya tenaga kerja dan peningkatan kecepatan serta kualitas produksi sangat berharga. Perusahaan harus memastikan anggaran induk mencakup dana untuk investasi teknologi yang akan memberikan hasil secara berkelanjutan. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana tantangan dalam mengintegrasikan strategi digital ke dalam penganggaran induk. Yang pertama, adanya eh, koordinasi antar departemen dan fungsi. Transformasi digital melibatkan berbagai departemen, termasuk TI, produksi, dan keuangan. Oleh karena itu, penganggaran itu harus memperhatikan kebutuhan teknologi di departemen-departemen tersebut. Koordinasi antar departemen menjadi sangat penting untuk memastikan penyelarasan anggaran yang tepat, mengingat masing-masing departemen mungkin memiliki prioritas dan kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya, ada ketidakpastian dalam estimasi biaya.
Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan teknologi digital adalah ketidakpastian dalam memperkirakan biaya yang diperlukan. Investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan seringkali sulit untuk diprediksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan pendekatan yang fleksibel dalam penganggaran, seperti analisis sensitivitas dan analisis skenario, agar bisa menyesuaikan anggaran jika biaya berubah secara tak terduga. Dan yang terakhir, pengelolaan sumber daya yang efektif. Investasi dalam teknologi memerlukan dana yang sangat besar. Perusahaan harus mengalokasikan dana untuk teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka. Namun, juga perlu untuk menjaga keseimbangan dengan menjaga kebutuhan operasional lain, seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Penganggaran harus dirancang untuk memastikan alokasi sumber daya yang optimal tanpa mengabaikan kebutuhan yang lainnya. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga, bagaimana memastikan manfaat dari investasi dalam transformasi digital? Ada tiga cara juga. Yang pertama, penetapan tujuan yang jelas dan dapat diukur. Sebelum melakukan investasi besar dalam teknologi digital, perusahaan harus menetapkan tujuan yang jelas dan dapat diukur, seperti pengurangan biaya produksi atau peningkatan efisiensi operasional. Penganggaran induk harus mencakup dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, serta mekanisme untuk memantau pencapaian. Selanjutnya, pemantauan performa dan penyesuaian anggaran. Untuk memastikan bahwa investasi digital memberikan manfaat, perusahaan perlu memantau performa secara berkala menggunakan indikator kinerja utama yang relevan, seperti pengurangan biaya atau peningkatan produktivitas. Dengan pemantauan yang terus-menerus, perusahaan dapat mengevaluasi apakah teknologi yang diterapkan memenuhi ekspektasi dan apakah anggaran yang dialokasikan digunakan secara efektif. Selanjutnya ada fleksibilitas dan dalam penganggaran. Karena teknologi berkembang dengan cepat, perusahaan harus memastikan bahwa anggaran mereka cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan yang tak terduga. Jika hasil penerapan teknologi tidak sesuai dengan harapan, perusahaan harus siap untuk mengalokasikan lebih banyak dana atau mengubah strategi yang kurang efektif. Sekian dari presentasi saya tutup dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah penganggaran induk yang efektif merupakan elemen penting dalam mendukung penerapan strategi transformasi digital. Perusahaan harus memastikan bahwa anggaran mereka tidak hanya mencakup biaya teknologi, tapi juga mendukung tujuan strategis yang lebih luas, seperti peningkatan efisiensi dan penurunan biaya produksi. Tantangan utama yang dihadapi perusahaan saat mengintegrasikan teknologi digital ke dalam penganggaran meliputi ketidakpastian biaya, koordinasi antar departemen yang sulit, dan pengelolaan sumber daya yang efektif sangat sulit untuk diwujudkan. Selanjutnya ada saran, perusahaan harus melakukan perencanaan yang matang dalam penganggaran induk untuk memastikan bahwa semua aspek investasi digital tercakup dalamnya. Selain itu, pemantauan performa yang berkelanjutan dan fleksibilitas anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa investasi dalam transformasi digital dapat memberikan manfaat yang diinginkan. Kolaborasi antar departemen juga sangat penting agar anggaran yang dibuat lebih komprehensif dan lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.